Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Sobat Depok, kita kembali lagi di podcast kesayangan kita yaitu COD, Celoteh Orang Depok. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa Bang Oji. Oh iya, siapa itu? Tamu yang sangat-sangat istimewa hari ini. Istimewa Bang. Luar biasa. Kita kedatangan Bapak Hafidz Nasir. Luar biasa. Selamat Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat nih Bang Andre. Akhirnya nyampe juga ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa nih teman-teman, Pak Hafidz menyempatkan dari segala macam aktivitasnya, jadwalnya yang padat bisa nyampe ke podcast kita sehari ini. Betul Bang Andre. Gitu. Nah, mungkin ada teman-teman Pak belum kenal Pak Hafidz atau mungkin teman-teman muda yang baru dapat KTP yang baru ngeh, ini siapa Bapak ini? Betul. Boleh Pak mungkin perkenalan singkat Pak Hafidz itu siapa? Apa kesehariannya? Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Bang Hafidz, Sobat Depok. Sobat Depok. Terima kasih yang pertama untuk kepada Bang Andre dan Bang Ozi ya. Ya. Saya bisa membersamai Celoteh Orang Depok. Ya. Ya, mungkin memang ada sebagian besar orang Depok yang belum kenal saya. Betul. Saya kembali memperkenalkan diri, saya Muhammad Hafidz Nasir. Saya sebenarnya orang asli Jakarta. Oh, Di Betawi Jakarta, Pak ya? Jakarta. Lahir dan besar Jakarta Lahir dan Pak? besar di Jakarta Selatan. Luar biasa. Persisnya Jakarta di yang mana itu, Pak? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kapan tuh Pak tepatnya waktu itu? Jadi itu kira-kira 59 tahun yang lalu. 59 tahun yang lalu. lalu. Sumuran Pak mainnya Pak? Dihitung Udah 5 tahun. Nah, saya memang kalau dibilang orang kaya, bukan saya yang kaya. Oh gitu. Tapi bapak saya almarhum. Alhamdulillah ya. Dulu Apa tuh Pak Bapak? Dulu memang ayah saya tuh seorang pengusaha. Pengusaha. Jadi dulu memang masih di era VOC lah ya. Oh, VOC. Jadi dulu masih dalam penjajahan. Bapak saya memang sudah jadi pedagang. Oh, Jadi- gitu. Jadi yang dulu ngimpor sepeda-sepeda ontel tuh, Oh, nah oke. itu salah satunya bapak saya, karena punya mitra dengan negara Belanda. Oh gitu Pak. Itu benar-benar sepeda ontel yang kayak dulu itu ya Pak ya? Tinggi-tinggi. Dulu kan kalau ontel kan bannya roda gitu. Yang sekarang suka dipakai-pakai di kota tua Ya, itu ya Pak ya? kota tua masih ada. Gitu. Unik-unik, Jadi Pak. ya saya alhamdulillah punya pabrik, bukan pabrik sih ya, sebenarnya import yang dari negara Belanda. Dari Belanda. Tapi saya lahir dan besar di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Persisnya dekat Masjid Al Azhar. Dekat Masjid Al Azhar. Waduh. Kebayoran Baru ya, Pak? lagi Kebayoran Baru. Itu namanya OKL, orang kaya lama. Oke. Tapi saya bilang yang kaya bapak saya. Yang kaya, Saya amin. mah biasa-biasa aja Iya, memang sih biasa, Bang siap. Andre. Iya. Bang Oji juga Pak, dulu 7 turunan. Cuma dia turunan ke-8 Pak. Jadi habis Pak. Jadi kalau yang tahu rumahnya Pak Prabowo Subianto, nah itu nggak jauh dari rumah bapak saya dulu. Gitu. Jadi saya memang lahir besar di Jakarta Selatan, sekolah di SD Negeri Meksiko, bukan SD Negeri, SD Meksiko. 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 Jadi dulu memang ketika saya juga nggak tahu kenapa bapak saya masukkan ke SD Meksiko. Jadi kalau habis kalau memang kita upacara tuh lagu kebangsaannya Meksiko. Oh, independiente. Sama dulu. Gitu ya Pak. Berarti gurunya Marimar. Namanya aja Meksiko, mungkin investasi negara Meksiko mungkin sana. Oh, oke. Tapi secara bahasa kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Khusus kalau upacara ada lagu kebangsaan Meksiko selain Indonesia Raya. Masih inget gak Pak? Wah, udah lupa lah. Saya kan cuma sekedar ngikut kumat kami tadi ngerti apa. Nah, itu waktu SD ya Pak? Ya SD. SD berarti SMP masih di daerah Jakarta Pak? Masih Jakarta Selatan. Jadi saya SMP-nya SMP 19. 19. Negeri tuh ya Pak? Ya, negeri 19. Negeri. Jadi kalau yang tahu Taman Puring, tahu Taman Tahu. Puring ya Bang Uzi? Oh, tahu. Ini Bang Andre lebih tahu, Pak. Ya. Ampur itu tempatnya barang-barang oke Pak. Nah, dulu emang Taman Puring di situ. Sekarang istilahnya kalau Gen Z apa ya? Thrifting, Pak. Thrifting. Sekarang Dulu Taman Puring. iya, betul-betul. Belum ada TikTok mengenai barang-barang thrift. benar. Taman Puring adalah tujuan destinasinya ya Pak ya. Setelah itu SMP masuk di SMP Negeri 19. Nah, SMP 19. SMA Pak. Jadi sebenarnya saya punya pengalaman dulu SMP 19. Nah, apa nih, Pak? Pengalamannya Pengalaman. ya bandel-bandel dikit lah. Oh, Jadi pernah kan bandel ya Pak Haji? bandel nggak dikit. Jadi kalau dulu kan ada sering mendingdong tuh. Oh iya, ya dingdong ya Dulu Pak. masih 50 perak tuh masukinnya ke koin tuh, 50 perak. Oke Pak. Jadi waktu SMP 19 kalau lagi nggak ada guru kan pagi tuh, nah kita dulu
kita belum punya motor, memang belum boleh. Belum boleh. Belum boleh Beda tuh, Pak. dengan anak sekarang. Bang. Anak sekarang kan SMP udah pada naik motor. Iya. Kalau zaman saya dulu bemo. Bemo masih ada. Helicak masih ada nggak, Pak, dulu, Pak? Masih ada. Masih Jakarta Selatan nggak ada helicang. Oh, nggak ada. Nggak ada bemo. Bemo dulu nih, Bemo keren itu dulu. Bemo keren. Jadi supirnya begeter, belakang juga begeter ya, Pak. Turun juga begitu. Jadi emang bemo kan ya termasuk kendaraan rakyat lah ya. Ya, kendaraan rakyat. Bisa dijangkau juga oleh pelajar kan. Betul. Jadi kalau nggak ada guru tuh kita kabur istilahnya tuh Bang Musi Bang Andre. Kabur ke Taman Puring kan ada bemo tuh. Kita naik lah tuh. Dulu masih 50 perak tuh Masih 50 pelajar. Nah jadi rutenya tuh kan bemo tuh kalau nggak salah dari Taman Puring, Kiai Maja, Barito, Melawai itu. Melawai. Ya, terus sampai nanti Panglima tuh ada tuh di Hook tuh. Yang tempat mending dong tuh. Kita turun di situ tuh. Padahal masih pakaian seragam. Dulu mah santai-santai aja. Sekarang mah nggak boleh. Ya kira-kira kayak gitulah ya. Ya karena masih musim dingdong ya kita pengen juga lah main dingdong kan. Kalau sekarang kan udah game online ya. Ya, sekarang game online, Pak. Jadi udah eranya beda. Layarnya beda. Jadi setelah di SMP 19 saya ke SMP 11. Oh, sempat jadi medio di SMP 19 tuh ada perpindahan ya, Pak Ya, ya? biasanya sama nih kalau di Depok nih kayak misalnya di SMP 2 nih. SMP 2. Misalnya kalau di daerah tempat settingan nih Kelurahan Depok Jaya. Orang yang SD Negeri Anyelir, Iya. biasanya nanti ke SMP 2. Oh, oke. Lulusan SMP 2 ke SMA 1. Nah, SMA 1 biasanya ini ke UI atau ke perguruan tinggi negeri. Tapi kalau di Jakarta Selatan tuh biasanya gitu tuh. SD-nya bisa beragam, SMP-nya biasanya SMP 19, ada SMP 12, SMP 13. Nah, nanti biasanya ke SMA 6, ke SMA 11, Betul. ke SMA 9. 8 tuh wilayah sana tuh. Daerah Manggarai. Ya lain. Nah, jadi 6 tuh biasanya SMA para artis tuh. Oke. Artis tuh biasanya banyak ke SMA 6. Nah, SMA 9 biasanya tukang berantem. Oh, Nah, jagoan-jagoan tawuran ya, Pak ya. Bersebelahan sama SMA 11. Oh, SMA 11. Nah, dulu kejadiannya memang berantem lah tuh SMA 9 sama 11 karena bersebelahan kan. Iya. Nah, kita kadang diliburin tuh. Jadi kalau pas suruh masuk sekolah, nanti tunggu berita di koran. Kalau koran bilang masuk, kita masuk. Oh, jadi pengumumannya di koran ya, Pak ya? Luar biasa. Dulu belum ada WhatsApp. Jadi belum ada WhatsApp, belum ada. Iya, belum ada alat komunikasi yang sifatnya inilah ya. Nah, akhirnya setelah berantem sepakatlah tuh Kementerian Pendidikan jadi digabung SMA 11 menjadi dan 11, 9 dan 11 menjadi SMA 70. Nah, jadi saya lulusan SMA 70. SMA 70 Bulungan. Bulungan. Luar biasa nih alumni Bulungan nih Pak Hafidz nih. Ya. Luar biasa nih. Nah, Pak, ini menarik nih. Kita nggak pernah tahu sosoknya Pak Hafidz ini pernah di SMA Bulungan. Ya. Itu berarti kan tempatnya gaul Jakarta saat itu ya, Pak ya. Ya, kalau Jakarta lah. Luar biasa tuh, Pak. Tapi memang kita meskipun lahir di Jakarta, besar di Jakarta dan bergaul dengan orang Jakarta, tapi ya pergaulannya biasa-biasa aja. Oh, Pak, abis dari SMA 70 Bulungan, berarti kan mungkin ada masa-masa SMA yang yang punya memori lah, Pak. Paling berkesan tuh apa, Pak, dulu, Pak? Di Jakarta. Jadi kalau saya tuh SMA sebenarnya nggak lebih kepada pergaulan ya quote and quote bebas, bukan. Tapi lebih kepada apa? Dulu semangat olahraga. Nah, jadi kita biasanya kan kalau SMA tuh dulu kelas 1 SMA, terus kayak sekolahnya sekolah siang. Oh, sekolah siang. Karena dulu ada sekolah pagi, sekolah siang. Nah, saya kebetulan SMA 1, kelas 1-nya sekolah siang. Nah, biasanya kalau kita sekolah siang tuh paginya kita pakai buat pertandingan olahraga. Saya ngadu lah istilahnya ngadu. Sparring ya, Pak. Antar kelas. Nah, itu buat saya tuh sesuatu lah karena hal yang menumbuhkan rasa kebersamaan gitu. Jadi adrenalinnya dibangun dari sportivitas ya, Pak ya. Dulu yang namanya lapangan Mabes Bayangkara, Bayangkara di seberangnya itu nggak jauh. Dulu masih bisa kita pakai tuh. Sekarang udah nggak bisa, Pak, udah ditembak, Pak. Nggak bisa lagi. Dulu zaman saya masih bisa bayar sama petugas, kita main tandingan situ. Terus lapangan di PTIK. Ya, Pak. Jalan Iskandar Shah. Dekat rumahnya Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno kan di daerah Wijaya situ lah tuh. Nah, kita main di PTIK. Sekarang udah nggak bisa. Kalau dulu masih bebas. Artinya yang terkesan buat saya tuh memang
kadang ngadu basket gitu kan ke daerah lain, ngadu bola gitu kan. Terus kalau yang menang ada semacam inilah ya saweran ya giveaway lah Pak. Tapi nggak gitu-gitu ya, sekedar ya fun aja. Tapi memang waktu saat SMA itu berkesannya karena memang waktu kita olahraga bareng-bareng, nongkrong sama teman-teman ya Pak ya. Nah Pak, setelah SMA berarti Bapak kan menempuh pendidikan tinggi itu Pak. Bapak tuh menempuh pendidikan tinggi itu di mana sih Pak? Nah, saya sebenarnya memang tidak mengenyam perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia. Jadi kebetulan saya setelah lulus, kebetulan ada kakak saya yang kerja di Jerman. Oh, di Jerman. Berlin. Ya, dulu karena beliau bilang, "Udah, Fit, nanti kalau udah lulus SMA ke Jerman aja," gitu kan. Tanpa ada planning ya. Itu tapi udah mempersiapkan bahasa Jerman. Belum juga. Belum sama sekali. Jadi karena memang niatnya dulu nggak ke Jerman, tapi tiba-tiba kakak butuh bantuan di Jerman kan, karena biasanya kalau di Jerman tuh yang namanya babysitter mahal. Sehingga kakak saya tuh suami istri bekerja, dia punya anak 2 saat itu masih kecil kan. Nah supaya bisa dijaga sama adiknya, maka saya ditarik lah ke Jerman tanpa persiapan bahasa tuh. Siap. Jadi ya sudah spontanitas saya kan ke Jerman. Terus keren juga ya, Bang Andri ya. Ngapain Pak? Pendidikan apa Pak? Sempat mengenyam pendidikan juga Jerman. Ya, jadi setelah karena memang saya awalnya ya tanpa planning kan, jadi mau nggak mau kan belajar bahasa Jerman kira-kira kayak gitulah. Jadi ketika istilahnya terpanggil, nah kan di PKS itu biasa kita kenal dengan samaan atau atan. Jadi kalau ada instruksi di atas, Pak Afid nanti tolong masuk bursa bakal calon anggota dewan. Nah, karena sifatnya instruksi ya kita siap. Tapi Bapak sudah tahu tuh Pak job desk-nya anggota dewan saat itu. Ya learning by doing lah gitu. Learning by doing ya Pak ya, sambil belajar sambil berjalan ya Pak ya. Memang kita nggak tahu harus ngapain gitu kan, tapi kan sebagai pengurus partai kita sudah banyak berinteraksi. Nah, pada saat itu memang yang menjadi anggota dewan di era Partai Keadilan itu Pak Imam Budi Hartono, Pak Mutakin. Pak Mutakin ya. Pak Imam Budi Hartono calon wali kota kita nih, dulu memang ada sebagai calon anggota DPRD dari PK di era pertama tuh, 99-2004. Nah, karena kita berinteraksi, saya kenal dengan Pak Imam tuh sejak saat itu juga. Oh, dari awal cikal bakalnya Partai Keadilan ya Pak ya? Partai Keadilan. Karena saya sebagai pengurus partai, jadi saya banyak berinteraksi. Betul. Jadi mau tidak mau sebelum jadi dewan, sudah banyak berinteraksi. Mereka. Kalau misalkan saat itu jadi anggota dewan, kan kesibukannya sudah mulai meningkat Pak. Itu Bapak bagi waktunya gimana Pak sama keluarga Pak? Apa keluarga udah pada mulai komplain? Bapak anak berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Saya anak 7. Anak 7. Cucu 4. Yang perempuan ada berapa Pak untuk yang anak Pak? Jadi yang perempuan itu yang atas sama yang bawah. Jadi anak yang pertama dan anak yang 7 perempuan. Tengah-tengahnya laki-laki semua. Laki-laki semua berarti. Tapi nggak ada ya saat ini ngikutin jejak Bapak tuh nggak ada? Nggak ada kelihatannya. Belum ya Pak? Anak saya yang pertama, yang kedua, rata-rata memang mereka seprofesi sama saya di bidang teknik komputer. Jadi anak mereka rata-rata juga seperti sampai anak yang terakhir nih, alhamdulillah diterima di Fasilkom, itu milihnya yang jurusan komputer. Oh gitu. Bang Oji juga Pak, dulu ngambil komputer cuma di penjara Pak besok. Pak. Alhamdulillah. Saja. Nah, keluarga anak bagi waktunya gimana sih Pak? Kalau misalkan dari seorang anggota dewan kan kita nggak ada yang teman-teman mungkin awam gitu, anggota dewan tuh ngapain sih? Terus Pak kan padat ya hariannya. Itu gimana Pak ngebaginya? Ya jadi memang ini memang istilahnya sunatullah ya. Jadi memang sejak kecil kan saya sudah berkiprah di PKE, Partai Keadilan, Partai Keadilan Sejahtera. Mereka sudah terbiasa saya tinggal. Karena kan namanya juga kan sudah mengerti ya Pak ya. Jadi udah sering saya tinggal, kadang weekend pun juga saya rapat, mereka saya tinggal gitu kan. Jadi mereka sudah tahu lah ya bapak itu ngapain. Betul. Tapi memang ada sisi-sisi yang kita harus luangkan waktu lah buat keluarga. Itu sebuah keharusan. Ya, membuat ketahanan keluarga, kualitas keluarga. Ya, jadi harus ada sisi-sisi yang memang harus kita sisihkan buat keluarga. Sesibuk apapun. Betul. Gitu. Betul, setuju Pak. Sisipan waktunya ya Pak buat keluarga ya Pak. Tetap harus diutamakan ya Pak. Teman tuh Bang Andri pulang malam Pak, harus sisihkan Pak. Makanya kalau pulang panci duluan Pak yang diupload.
Pak, setelah ini udah mulai apa sih? Menarik ya Bang. Nah, saat itu setelah di dewan. Nih kita kesampingkan sebagai anggota dewan, Pak. Bapak punya SBH. Sobat Bang Hafid. Jadi teman-teman Kota Depok nih kenal banget namanya SBH. Sobat Bang Hafid, Relawan Kemanusiaan. Ini Pak, kenapa Bapak masih mau membuat Sobat Bang Hafid? Menarik nih. Menarik nih Pak. Maksudnya apa Bapak ada sesuatu dulunya pengen banget bantu orang karena mungkin kalau dilihat dari histori nih kagak pernah susah nih maksudnya ibarat kata di posisi ini kok Bapak punya ada semangat itu dari mana Pak gitu Pak? Ya jadi ini memang terus terang seiring dengan waktu ya saya bisa menghimpun basis-basis massa. Jadi ketika saya terpilih sebagai wakil rakyat di tahun 2014 itu kan saya praktis bekerja tidak dengan banyak tim karena baru awalan kan. Nah, jadi selama berkiprah di periode pertama 2014-2019 tuh ya tim-tim saya terbatas. Tapi ketika semakin banyak saya berkiprah di masyarakat, kemudian juga berkhidmat, banyak berinteraksi, itu muncullah berbagai pribadi individu yang sebenarnya bisa saya rangkul untuk menjadi tim pemenangan. Jadi tim pemenang. Nah, ketika terpilih sebagai anggota dewan di periode kedua 2019-2024, nah itu mulai bertumbuh tuh banyak aspirasi orang-orang yang ingin bergabung. Bergabung. Karena saking banyaknya orang yang ingin bergabung, nah saya terpikir kan ini harus diapakan nih, gitu kan. Nah, maka lahirlah sebuah komunitas yang namanya Sobat Bang Hafid. Nah, nanti ke depan insya Allah kita akan buat koperasi. Jadi kalau nama komunitas Sobat Bang Hafid, namun nama koperasinya Solusi Buat Harapan. Solusi Buat Harapan. Saya berharap memang teman-teman yang tergabung di Sobat Bang Hafid di 6 kelurahan ya, karena saya kan ambil pacaran Mas. Ada 6 kelurahan tuh. Dan mereka ada beberapa representasi dari 6 kelurahan. Nah, sehingga saya ingin memberikan sebuah program pemberdayaan kepada mereka. Jadi koperasi ini nanti insya Allah sebagai salah satu sarana untuk bisa memberikan stimulan modal pada mereka untuk bisa membangun usaha-usaha kecil-kecilan lah seperti itu. Sehingga tidak hanya sekedar tidak hanya nanti pada saat momen politik mereka berjibaku untuk menangkan saya, tapi setelah selesai kami pun nggak ingin membiarkan mereka nih. Mereka tetap saya rangkul, bahkan setiap sebulan sekali harapannya nanti akan ada pengajian rutin, silaturahim lah sifatnya. Karena memang sedang momentum politik di vakumkan dulu. Nah, nanti setelah tanggal 7 November kita kembali melakukan arisan Sobat Bang Hafid setiap bulan. Nah, Bang Ozi sama Bang Hafid boleh nanti kamu itu baru dia arisan pengen dapat terus Pak. Saya bingung Pak. Makanya saya mau ngajak dia Pak. Nah ya Pak, ini dampaknya Bapak kan buat lingkungan luar biasa ya Pak. Karena saya ngelihat banyak orang yang terbantu sama Pak Hafid gitu. Karena memang saya lihat SBH ini tidak hanya di Pancoran Mas Bang Ozi. Ini di 11 kecamatan. Padahal kalau sesuai dapil Pak Hafid cuma ada di Pancoran Mas. Tapi ini kok Pak Hafid kenapa harus 11 kecamatan mengcovernya Pak? Ya, gitu, Pak. Jadi memang kita punya tim advokasi ini. Jadi saya punya tim advokasi, salah satunya Bu Yayah. Bu Yayah, kita sudah pernah. Mas ya. Ini saya bilang ke mereka tim advokasi. Kalau kita masuk surga, itu punya jalurnya masing-masing. Kalau saya sebagai anggota dewan, saya ikhlas dan menjalankan tugasnya secara baik, mengharap ridha Allah, maka itu jalan saya menuju surga. Nah, sampaikan saya sambil ke tim advokasi saya, mungkin mereka bisa masuk surga karena banyak menolong orang sakit. Nah, saya berdoa sama Pak Bu Yayah kan sekaligus memberikan motivasi. Mudah-mudahan Bu Yayah saya nggak bisa banyak membantu, tapi bantuan Bu Yayah untuk orang banyak, mereka membutuhkan tuh jalan Bu Yayah masuk surga. Jadi termasuk juga Bang Ozi sama Bang Andre dengan podcast ini barangkali bisa memberikan pencerahan jalan motivasi warga untuk bisa paham tentang Depok lebih utuh, sehingga jalan untuk masuk surga. Amin. Jadi kan jalannya surga dari Allah kan beda-beda jalur. Ini salah satu role model ya teman-teman ya. Banyak dewan gitu, mungkin banyak ratusan atau ribuan dewan di luar sana, tapi yang seperti Pak Hafid ini masih bisa dihitung dengan jari. Nah, itu sekelibat tentang Bapak gitu Pak. Kita sampai ke segmen yang paling ini nih puncak nih Pak. Ini adalah moment of truth Pak. Jadi kalau saya sebutkan nama Pak, Bapak sebutkan momennya apa yang terbayang di Bapak itu apa.
Boleh ya Pak? Ya, Siap ya? silakan. Siap ya Bang Oji ya? Siap. Pertama saya sebutkan nama Bapak Imam Budi Hartono Pak. Oh ya. Jadi tadi saya sebenarnya sudah sedikit menceritakan ya pengalaman saya, interaksi saya di kepartaian dengan Pak Imam Budi Hartono. Jadi memang saya kenal beliau karena memang saya pindah dari Bandung ke Depok itu tahun 2000. Ya. Ketika beliau sudah menjabat sebagai anggota dewan. Betul. Nah dulu kan saya di kepengurusan DPD. Jadi mau tidak mau saya banyak berinteraksi tuh sama teman-teman dewan. Oh, oke. Gitu. Jadi dulu ada 3 anggota dewan tuh, Pak Imam Budi Hartono, Pak Abdullah Muaz, dan Pak siapa ya? Mutakin. Pak Bambang Sutopo. Pak Bambang Sutopo yang sekarang menjabat sebagai anggota dewan. Anggota dewan. Nah, 3 itu tuh. Jadi kalau yang namanya Dewan PKS itu ada di bawah koordinasi DPD. Berarti kedekatannya Ya, bagus ya Pak? jadi alhamdulillah karena dulu kan kita masih kira-kira butuh kalau menjelang Lebaran nih, Idul Fitri nih, kan kita berharap tuh dari dewan ada semacam bantuan sembako kayak gitu kan, sarung kayak atau ya hal yang namanya kita ingin bahagiakan pada kader-kader simpatisan yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita sangat berharap dari teman-teman. Nah, Pak Imam salah satunya yang terus memberikan rutin tuh bingkisan buat kader dan simpatisan. Terutama memang sarung ya sering beli. Tapi memang penting sarung kan buat kalau kita sholat Idul Adha kan kita ingin Idul Fitri kita ingin pakai sarung yang baru lah. Kalau Bang Oji sarung dipakai perang Pak. Oh ini Antri mau tidur ke Bang. Nah kalau Bang Oji coba moment of truth mau sebutin satu kata. Ini Pak. ya PKS. PKS apa tuh Pak menurut Bapak? Ya, kalau PKS ini sebenarnya Partai Keadilan Sejahtera yang memang solid ya terhadap kepemimpinan. Mau kayak apapun turbulence yang terjadi, kita tetap solid. Luar biasa. Ketika ada pimpinan yang tiba-tiba berpindah, kita tetap solid. Karena apa? Karena kita bukan karena seseorang, tapi lebih kepada mengharap ridha Allah lah. Jadi sesuatu yang kita laksanakan semata-mata mengharap ridha Allah, itu insya Allah langgeng. Jadi bukan karena personal, jadi tidak ada figuritas, tapi yang ada adalah bagaimana kita samaan wa ta'atan terhadap perintah-perintah Allah. Sebenarnya kita di PKS ini bukan hanya sekedar partai, bukan hanya sekedar berdakwah, tapi menjadikan sarana kita untuk masuk ke surganya Allah. Gimana caranya Pak? Kan bisa jadi kan orang kan berpartai mungkin ingin kaya dunia, tapi kita berpartai berdakwah berharap ini jalurnya kita masuk surganya Allah. Pak, yang ketiga satu kata, Kota Depok. Ya. Apa Pak menurut Pak? Kota Depok itu kota yang jadi memang meskipun Depok dibilang kota intoleran, tapi faktanya orang Muslim non Muslim itu bisa guyup kok. Guyup. Jadi jangan sobat Depok jangan percaya dengan berita-berita Betul. gitu. Jadi kalau memang Depok dibilang kota intoleran, nyatanya orang non Muslim pun beribadah ke gereja dengan aman. Nah, betul. Dan hari-hari raya besar. Dan saya main sama Andri Pak, nggak berantem Pak. Hari Muslim Pak. Namanya doang. Nah, terakhir nih Pak, pamungkas kata ini. Pamungkas ya Pak. Sosok ini gimana Pak? Ibu Haji Nina Haryani. Oh, kalau itu istri saya. Yang pertama dan yang terakhir sebenarnya. Apa Pak? Yang itu. Ya, jadi saya ini kenal sama istri saya Bu Nina itu tidak lewat pacaran. Oh gitu Pak. Iya, jadi beda dengan Bang Ozi sama Bang Andre. Saya nggak pacaran Pak, bener Pak. Jadi kalau di PKS itu ada istilah ta'aruf. Oh iya bagus ya kamu tuh taruh. Ta'aruf. Jadi dulu saya masih di Jerman, gitu kan. Jadi sama ibu ketemu di sana Pak? Enggak, temunya lewat surat aja. Oh dulu belum ada WhatsApp. Jadi dikirimlah profilnya Bu Nina. Nah, saya bacakan. Dari Pak, dari siapa? Dari Nah, dulu kita kan ada istilahnya pengajian, ada pembimbing pengajiannya tuh.
Nah, kita lewat pembimbing nih, pembimbingnya Bu Nina yang di Depok, sama pembimbing saya di Jerman tuh. Nah, mereka berkomunikasi, tuker-tukeran data lah. Emang ngomong-ngomong Bapak di Jerman belum ada pasangan gitu? Enggak, alhamdulillah. Allah masih sering, Allah masih ngasih jaga ya. Jadi nggak kebablasan. Ya iyalah, memang ya pemenang. Ya kalau di sana mau yang baik bisa baik, mau yang jelek bisa jelek. Bisa jelek. Tergantung kitanya masing-masing itu. Tapi tetap jodoh milih yang Ya. lokal ya Pak ya. Ya, jadi memang alhamdulillah karena proses taruh. Nah, cinta dan kasih sayang itu terjadi setelahnya. Berbeda kalau pacaran. Kalau pacaran tuh cinta-cintaan tuh sebelum pacaran. Pada saat pacaran nanti udah bosen nikah. Bosan iya. Iya, kita Pak Haji. Betul Pak. Andri bukan yang tahu Pak, nonton layar tancap Pak. Kenalannya di Jadi kata yang terakhir itu sangat bermakna ya Pak. Ya, ya Bu Nina mudah-mudahan sosok istri saya yang pertama dan terakhir. Amin. Dan saya tidak ada rencana untuk apa itu. Pokoknya yang pertama dan terakhir. Ini yang mensupport Bapak dalam segala macam aktivitas ya Pak. Ya. Tapi pernah diomelin nggak Pak? Kalau buat masalah berantem apa Normal ya Pak. hal yang biasa itu kan turbulen dalam hidup rumah tangga. Jadi betul. yang penting memang kita sebagai kepala rumah tangga harus bisa mengendalikan kapan kita naik, kapan kita turun, kapan kita harus menerima. Ya. Tapi kalau sama-sama tegang, ya Susah ya Pak ya. Iya, itu berantakan nanti. Jadi Saling berarti sosok pengertian ya, yang Pak. bisa mengimbangi. Ya, jadi kalau dia lagi marah, ya kita harus yang kami marah, kita marah juga. Oh, jadi Aduh. nanti piring-piring pada berterbangan gitu. Ya Andri Pak kemarin pulang pada berterbangan. Iya Pak. Ini Pak Panji. Luar biasa ya. Menarik. Pak, ini sampai ke sesi kita terakhir. Iya. Kalau misalkan ini pesan-pesan Bapak untuk teman-teman Sobat Depok, ini melihat sosok Pak Hafidz yang begitu menginspirasi, baik dari segi dewan mau terjun ke masyarakat, bentuk lagi organisasi namanya SBH, Sobat Bang Hafidz, rencana mau koperasi selanjutnya Pak ya. Dan di sela-sela kesibukannya Bapak punya yang sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, ini pesan-pesan buat teman-teman Sobat Depok yang mau terjun ke politik, yang mau itu apa sih pesan-pesan Bapak? Pesan-pesan kali ya Bang Andri ya. Senior gitu gimana tuh Pak? Iya, jadi Bang Andri, Bang Ozi, sebenarnya hidup kita ini kan sebuah perjalanan. Nah, kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi setelah podcast ada di antara kita yang dipanggil, tapi kita nggak berharap seperti itu. Siap. Tapi yang namanya orang meninggal itu tidak kenal usia lagi sekarang. Kalau dulu mungkin orang-orang yang sudah lanjut usia dipanggil. Kalau sekarang yang muda, yang tua itu bisa dipanggil kapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pesan saya kepada Sobat Depok, apapun profesi kita, dimanapun kita ditempatkan, maka lakukan yang terbaik untuk semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lakukan itu secara ikhlas dengan semata-mata agar Allah memberikan pahala, agar seluruh aktivitas yang kita lakukan itu bisa memberatkan timbangan amal kebaikan. Sehingga nanti ketika Allah meminta kepada salah satu dari kita, selesai sudah Pak Hafidz usia Bapak di dunia, maka paling tidak saya sudah mempersiapkan bekal, bekal untuk bisa meniti jalan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nanti muncul penyesalan ketika meninggal, karena banyak kisah-kisah, ya Allah, saya ingin kembali, tolong saya dimintakan kembali ke dunia agar saya bisa berbuat baik. Udah telat semuanya. Telat semua benar Pak. Ya, kira-kira itu Sobat Depok pesan saya. Aduh, terima kasih banget nih Makasih. Pak Hafidz. Nah, teman-teman, ya itu pelajaran kita juga tahu mengenai latar belakang Pak Hafidz Nasir, dewan kita, bagaimana kehidupannya. Kita sampai di ujung acara di podcast kita pada sore hari ini. Paling closing statement dari saya, tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa. Tekuni saja salah satu bidang yang paling kamu suka. Kemudian jadilah orang yang hebat di bidang tersebut. Oke. Sampai jumpa lagi di podcast kita mendatang di COD Celoteh Orang Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andre.